ada masalah besar dalam dunia ekonomi, berarti kita juga dapat masalah kemiskinan. Tapi dalam teori ini sebenarnya masalah nomor 1 dan nomor 2 itu lebih mudah diatasi. Yang paling mudah diatasi kemiskinan. Kemudian baru setelah itu ketakutan. Dan yang paling sulit adalah kebodohan. Kenapa kebodohan dianggap problem yang paling sulit diatasi? Karena biasanya orang yang bodoh itu, orang yang tidak tahu itu sering merasa dirinya tahu. Jadi dia tidak ngerti kalau sebenarnya ada masalah. Dia menganggapnya semuanya baik-baik saja dan aku ngerti segalanya. Padahal hakikatnya manusia kan banyak tidak ngertinya daripada ngertinya. Maka dalam teori ini terus disebut problem kemiskinan, problem ketakutan itu lebih mudah diatasi karena orangnya sadar bahwa saya sedang miskin, ekonominya terpuruk, bahwa saya ini punya ketakutan-ketakutan. Tapi kalau problem kebodohan ini, orang sering tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Lebih sulit, karena proses mengatasinya butuh satu langkah ke depan, yaitu orangnya disadarkan dulu bahwa dia tidak tahu. Nah, semoga ngaji kita yang sudah sekian ratus sesi bisa sedikit-sedikit nyumbang untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita banyak tidak tahunya daripada tahunya. Semoga teman-teman siap untuk istiqomah, senantiasa belajar, tidak bosan-bosannya. Insya Allah nanti kalau kita istiqomah belajar akan mendapatkan barokah dan karomahnya ilmu. Bismillah, kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu sowan pada beliau Kanjeng Sunan Bonang. Ini salah satu tokoh dari generasi Wali Songo sekitar abad 14 sampai abad 16. Dulu kita pernah membahas juga salah seorang tokoh dari Wali Songo, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Malam ini kita temui salah seorang sahabat Sunan Kalijogo, bahkan juga gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Bonang. Istilah Sunan ini kependekan dari Susuhunan. Susuhunan itu berarti, kalau diartikan letterlet, itu tempat menerima susunan. Yang dimaksud susunan itu susunan 5 jari. Jadi kalau teman-teman lihat posisi orang sedang menyembah, kemudian 5 jarinya diadungkan, saling menempel, nah itu namanya susuhunan. Kalau lihat emojinya, emotikonnya WA yang teman-teman sering ngasih gambar telapak tangan 2 nempel, nah itu sebenarnya posisi susuhunan. Biasanya diberikan pada orang yang sangat dihormati. Susuhunan kemudian disingkat jadi Sunan. Meskipun ada juga yang bilang bahwa Sunan itu dari bahasa Arab, jamaknya sunnah itu sunan, berarti beliau-beliau para wali ini adalah orang-orang yang gemar dan cinta menjalankan sunnah-sunnah dalam agama. Ya monggo, yang disetujui yang mana, tapi yang jelas para wali ini punya jasa yang sangat besar bagi masyarakat Nusantara. Kalau Wali Songo ya khususnya di Pulau Jawa, karena dalam jangka waktu 2-3 abad mereka bisa memasukkan Islam di hampir 80% wilayah Jawa. Oke. Ya meskipun hari ini kan ada juga orang-orang yang setengahnya meragukan apa ya beneran ada Wali Songo.
Kalau para walinya pasti ada, peninggalannya banyak, makam-makamnya di mana-mana. Tapi nanti tafsir terhadap satu lembaga atau satu institusi yang dikenal dengan nama Wali Songo ini macam-macam. Silahkan teman-teman cari di buku-buku, ada tentang perdebatan makna Wali Songo. Ada yang bilang Songo itu ya angka, berarti ada semacam dewan wali yang jumlahnya 9. Yang nanti ini kalau ada salah satu meninggal ya diganti wali yang lain. Dewan ini punya misi khusus, punya tugas khusus. Ada yang bilang Songo itu istilah sebenarnya dari bahasa Buddha, Sangha. Ada yang bilang Songo itu dari bahasa Arab, Sana, yang artinya mulia. Jadi Wali Songo itu wali-wali yang dimuliakan. Oke, kita malam ini tidak membahas kontroversi itu. Yang jelas mereka adalah orang-orang mulia yang jasanya sangat besar. Mereka yang membawakan cahaya ke tanah Jawa dengan ajaran Islamnya. Oke, baik. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau, Kanjeng Sunan Bonang. Beliau ini termasuk keluarga para wali. Mbah buyut beliau itu generasi awal wali yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Syekh Jumadil Kubro. Atau ada yang menyebut nama beliau aslinya adalah Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ini seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand. Samarkand itu kalau sekarang wilayah Uzbekistan, Asia Tengah. Termasuk keturunan Kanjeng Nabi, keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini petilasannya banyak. Makamnya juga diklaim ada di beberapa tempat. Ya monggo lah, kalau yang urusan kontroversi tidak kita bahas, tapi ada sosok ulama besar, wali besar awal namanya Syekh Jumadil Kubro yang dari Uzbekistan datang ke Jawa. Bahkan beliau ini tidak sendirian menyebarkan agama, tapi juga mengajak 2 putranya. Yang pertama kita kenal nama putranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan yang kedua namanya Syekh Maulana Ishaq. Nanti Syekh Maulana Ishaq ini jadi ayahnya Sunan Giri. Nah, perjalanan dakwah bertiga ini, kalau Syekh Jumadil Kubro ke Jawa, nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim awalnya ke Campa atau Cempa. Campa ini kalau hari ini wilayah Vietnam, bagian barat selatan. Dan Syekh Maulana Ishaq ke Samudra Pasai. Nanti setelah 13 tahun di Campa, Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggalkan keluarganya di sana, berangkat dakwah ke Jawa, menyusul ayahnya. Meninggalkan 2 putra beliau di Campa. Yang pertama namanya Sayyid Ali Rahmatullah, atau nanti dikenal sebagai Raden Rahmat, dan nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Dan yang kedua Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Nah, ini ceritanya mungkin sudah banyak referensi di mana-mana, silahkan teman-teman kejar detailnya. Nanti Raden Rahmat ini dan Raden Santri berdua menyusul ayahnya ke Jawa. Dan di sana nanti melanjutkan dakwah ayahnya. Nanti ceritanya silahkan dibaca bagaimana Sunan Ampel berupaya melakukan dakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama saudaranya.
Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini nanti menikah dengan putra seorang bupati dari Tuban. Menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manilo. Nyai Ageng Manilo ini nanti dinikahi oleh Sunan Ampel dan berputra 4. Nah, Sunan Bonang ini putra kedua. Yang pertama perempuan, yang kedua Sunan Bonang, yang nama asli beliau yaitu Raden Makhdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1465. Dan nanti dikenal sebagai Sunan Bonang. Adik beliau, Raden Syarifuddin, nanti dikenal sebagai Sunan Derajat. Dan yang keempat perempuan. Nah, ini dari sisi kekeluargaan. Memang dari awalnya memang dari keluarga wali-wali para penyebar Islam. Oke, kita fokus ke Kanjeng Sunan Bonang dulu. Nanti wali-wali yang lain semoga ada waktu. Semoga nanti kita bisa ngaji juga. Meskipun ya nanti kita selang-seling juga dengan tema-tema yang lain. Kanjeng Sunan Bonang ini dikenal sebagai Sunan Bonang karena nanti di akhir hidup beliau mendirikan pesantren di daerah atau di Desa Bonang. Desa Bonang ini letaknya dekat dengan Rembang, dekat dengan Lasem. Jadi provinsi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang. Meskipun ya nama beliau sebenarnya banyak julukannya. Kalau teman-teman menjelajahi suluk-suluk yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Bonang itu kadang beliau menyebut diri Ratu Wahdat, kadang Sultan Khalifah, kadang pakai nama Ibrahim Asmoro dan lain-lain. Bahkan nanti ada satu juga gelar beliau yang dikenal dengan nama Sunan Wadat Hanyokrowati. Ini nama ini unik karena ada kata-kata wadat. Wadat itu kalau dalam bahasa Jawa artinya tidak menikah. Dan memang Kanjeng Sunan Bonang tidak menikah sampai akhir hayat. Lebih fokus pada ilmu dan momong umat. Sehingga beliau mendapat gelar Sunan Wadat Hanyokrowati. Nah, dari sisi keilmuan, Sunan Bonang ini belajar tentunya pertama-tama dari ayahanda beliau sendiri, Sunan Ampel. Nah, waktu belajar pada Sunan Ampel ini beliau sak kelas, kalau pakai bahasa hari ini satu kelas dengan Sunan Giri, satu kelas dengan Raden Patah, dan juga Raden Kusen. Nanti melanjutkan studi ke Pasai, ke Samudra Pasai. Jadi rencananya beliau ini mau naik haji bareng Raden Paku Sunan Giri. Cuma transit dulu di Samudra Pasai dan di sana beliau berguru pada ayahnya Raden Paku, Syekh Maulana Ishaq. Ini berarti termasuk guru beliau. Ini cerita kunjungan Sunan Bonang ke Malaka, ke Maulana Ishaq ini nanti dicantumkan di naskah Sulalatus Salatin yang isinya sejarah Melayu. Nah, nantinya ini semacam biografi beliau. Sepulang dari berguru, sepulang dari Mekah, Sunan Bonang ini ditugaskan oleh ayahanda beliau untuk berdakwah ke Kediri. Nanti beliau tinggal di Desa Singkal, tinggal di masjid di sana, daerah Ndoho, Kediri.
Nah, cerita yang populer sekali tentang upaya dakwah Sunan Bonang di Kediri ini bisa dibaca di salah satu babat namanya Babat Ndoho. Jadi Babat Ndoho itu isinya antara lain kisah bagaimana perjuangan Sunan Bonang untuk mengislamkan Kediri dan sekitarnya. Di situ banyak cerita-cerita tentang kanuragan, tentang kesaktian, melawan masyarakat di sana yang resisten dan macam-macam ada ceritanya. Ada cerita yang terkenal sekali di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau bisa ngatur aliran sungai ini mengalir kemana. Kalau ada orang dirayu, dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air, bisa dialirkan, aliran sungai Brantas bisa mengalir ke tempat mereka dan seterusnya. Itu salah satu contoh karomahnya beliau. Bahkan di Kediri saat itu berkembang, kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat. Jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda petik yang dikenal dengan nama Pancamakara Puja. Ini dari aliran namanya Bhairawa Tantra. Ini aliran ini populer saat itu dan Sunan Bonang harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pluncing. Itu kalau silahkan dibaca di Babat Doho. Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal namanya kenduren. Kenduri atau selamatan. Jadi ritualnya Bhairawa Tantra yang namanya Pancamakara Puja ini jadi dilakukan biasanya malam-malam ngumpul bareng-bareng melingkar kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo. Molimo itu yaitu Mamso, Matsyo, Modo, Maituno, dan Mudro. Mamso itu daging, Matsyo itu ikan, Modo itu mabuk, Maituno itu bersetubuh, bersenggama, Mudro itu meditasi. Jadi aliran ini punya pandangan nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual. Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu, kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Oh, ini kan nafsu makannya dipenuhi, pokoknya sampai kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan persetubuhan massal, persenggamaan massal, maituno tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat, menuntaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal Molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, tidak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudro, meditasi. Nah, Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini. Oleh Sunan Bonang, tradisi ini kemudian disaingi. Sunan Bonang bikin halakoh juga dengan pengikut beliau, masyarakat desa, yang ngumpul-ngumpul juga. Di situ ada makanan juga, mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama kenduren. Katanya kata kenduren itu dari bahasa Persia, kanduri. Kanduri yang artinya makan-makan. Ini sehingga sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu. Bahkan nanti molimonya
Molimo dari Bhairawa Tantra yang isinya daging, ikan, dan macam-macam tadi diganti molimo yang kita kenal sekarang. Larangan untuk maling, madat. Madat itu menghisap candu, minum, mabuk-mabukan, main atau judi, dan madon. Jadi maling, madat, minum, main, madon. Nah, ini molimo.